Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Sudah makan malam? Oh belum. Oh ada yang udah. Ya nanti setelah ibadah bisa makan ya. Puji Tuhan. Sebelum dengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lo ya. Jangan tidur lo ya. Karena ibadah yang paling malam, rawan tidur ya. Saya dari atas bisa kelihatan ya. Ya mulai angop-angop ya. Mulai lir-lir ya, saya izinkan boleh disenggol ya, supaya tidak tertidur. Jangan sampai tidur dalam roh ya, haleluya. Karena dari atas ini bisa kelihatan Bapak Ibu, yang main HP, yang makan popcorn, oh tapi saya percaya nggak ada. Suatu kali pernah ada yang makan popcorn, minum bubble tea, ini mau ibadah apa mau nonton film tuh yo ya. Jadi saya khotbah baru, saudara-saudara, kranyas, nah itu saudara ya. Tapi saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara siap untuk mendengarkan firman dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita adalah gereja dengan aliran Pantekosta ya atau Pentakosta. Nah sebelum lebih lanjut saya menjelaskan tentang kepenuhan Roh Kudus atau Pentakosta. Kita bersyukur tempat ini Tuhan bekerja dengan luar biasa dan minimal sehari saya selalu dapat minimal 1 WA. Jadi setiap hari minimal 1 WA kesaksian. Dan saya mau bagikan ada 4 kesaksian buat saudara. Supaya saudara yang lemah, saudara dikuatkan. Dan saudara percaya bahwa Tuhan Yesus masih sanggup untuk menolong. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang pertama. Setiap jam 3 kita ada namanya ibadah mujizat. Itu memang khusus untuk sakit jasmani, sakit rohani. Atau mungkin ada masalah finansial. Nah mari kita lihat slide yang pertama. Ya. Ini bukan jemaat saudara, tapi ngalamin mujizat. Mari saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Selamat malam Pastor Yoel, hari Selasa 14 Mei 2024. Saya mau bersaksi, maaf saya bukan jemaat Yestoya. Saya jemaat dari sebuah gereja. Beberapa minggu yang lalu kaki saya sakit. Kalau buat berjalan, di pangkal paha dan lutut saya sakit. Hari Minggu, saya ikut anak saya ibadah mujizat yang jam 3 sore. Dan pada saat altar call, saya maju dengan kaki pincang. Kemudian didoakan oleh Pastor Yoel. Puji Tuhan beberapa hari kemudian sembuh. Sampai sekarang tidak sakit. Dan saya bisa berjalan dengan normal. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya dia dokter segala dokter. Dia tabib segala tabib. Dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup mentahirkan. Yang percaya katakan amin. Bayangkan saudara yang bukan jemaat bisa mengalami kesembuhan. Apalagi saudara yang berjemaat di tempat ini. Oh sebab itu kalau ada altar call, saudara digerakkan Roh Kudus. Jangan ditahan, maju. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Ya, saya malam ini khotbah gak akan lama 20 menit. Setelah itu saya akan adakan altar call baptisan Roh Kudus. Kalau ada saudara mungkin yang sakit mau didoakan, saudara nanti boleh maju. Karena saya percaya dia sanggup menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Ada kesaksian yang kedua dari jemaat FA, boleh ditampilkan. Dari Ibu Desi, mengirim pesan kepada Pak Yan. Pak Yan adalah ketua Praise and Worship di tempat ini. Sore Pak Yan, puji Tuhan kemarin waktu ikut doa pencurahan hari Senin. Jujur biasanya pinggang saya, apalagi sebelah kiri untuk berdiri lama, tidak bisa, harus cepat cari sandaran. Pokoknya kalau sudah sandaran enak Pak. Terus kemana saya nikmati banget jalanan Roh Kudus. Pinggang saya nggak sakit, saya bisa berdiri lama dan pas saya doa pun saya bisa bungkuk, saya minta ke Roh Kudus, jamaah total dan terjadi mujizat dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ada mujizat kesembuhan, kita percaya. 2. Kesaksian yang ketiga, saya baru dapat kemarin malam dan saya saksikan bagi saudara, kita boleh lihat sama-sama. Ibu Rusmiati, Shalom. Selamat malam Pak Yoel, saya Ibu Rusmiati akan menyaksikan kesembuhan yang Tuhan berikan lewat doa di ibadah mujizat 12 Mei 2024. Pada ibadah mujizat hari itu saya minta disembuhkan dari sakit saya yang tidak tahu ini sakit apa. Sudah 3 hari berturut-turut tiap malam ketika tidur nyenyak bisa terbangun dengan rasa nyeri di dada, tangan dan kaki berkeringat. Dan juga ada rasa panas menjalar dari kaki sampai kepala. Itu terjadi dari tengah malam sampai pagi hari. Saya sudah periksa ke dokter, cek jantung, paru-paru, darah, semua baik. Tapi sakitnya tetap ada. Sampai ada ibadah mujizat. Pada saat altar call saya ikut didoakan. Dan sampai sekarang saya sudah, kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya manusia biasa sama seperti Elia, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tadi ibadah mujizat jam 3 sore.
ada seorang ibu pakai baju merah. Dia maju ke depan. Waktu saya belum doakan, dia berdiri lama, saudara. Belum didoakan, saudara. Dia biasanya nggak bisa berdiri lama. Biasanya kalau berdiri harus duduk, berdiri harus duduk. Tapi saudara tahu tadi sore, jam 3 sore, berapa jam yang lalu. Saudara tahu dia bisa berdiri lama dan selesai ibadah dia bilang, Pak, saya sudah berpuluh-puluh tahun punggung saya sakit Pak. Tadi kok saya bisa berdiri lama dan siapa yang menyembuhkan? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir, sebelum saya masuk ke firman, baru sore tadi saya mengunjungi sebuah keluarga yang dikatakan dokter didiagnosa tidak bisa punya anak. Kenapa? Karena di istrinya ada miom dan suaminya mengalami tidak subur, Bapak Ibu Saudara. Ada masalah fertilitas. Dan tahun lalu 2023 Mei tepatnya saya mengadakan ibadah khusus mendoakan buat suami istri yang rindu keturunan. Dan mereka maju, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak mendoakan orang, kadang-kadang saya bisa enggak hafal dengan muka yang didoakan. Ya. Dan ketika bulan September itu bulan Mei, berarti 4 bulan setelahnya. Mereka datang kepada saya, Bapak Theo dan Ibu Ineke. Mereka datang kepada saya, Pak Yoel ingat kami? Mohon maaf saya lupa. Loh, kami yang didoakan Pastor Yoel waktu bulan Mei yang minta anak. Oh iya. Saya katakan demikian. Dan saudara tahu apa yang mereka katakan? Bapak tahu bulan Mei didoakan. Apa yang terjadi? Bulan Juni saya hamil Pak. Yang ibunya ya. Ya kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bukan yang lakinya ya. Karena yang hamil ibunya. Dan saudara tahu tadi sore boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Saya kunjungi dan bayinya sudah lahir. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bayinya lahir tanggal 15 Mei Bapak Ibu Saudara. Tadi saya berkunjung 19 Mei dan ini mereka mengalami mujizat. Nama anaknya adalah Matthew Ethan T. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan bekerja dan saya sampaikan kepada mereka, selamat jadi ayah dan ibu, didiklah anakmu sesuai dengan firman dan kebenaran. Karena ini adalah anak mujizat. Saya percaya kalau Tuhan membuka tidak ada yang menutupnya. Dan kalau Tuhan memberi tidak ada yang dapat mengambilnya. Dan sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, bangkitlah iman saudara. Saya percaya saudara bisa ngalami, kalau lain ditolong, saya juga. Saudara, kita adalah gereja yang percaya kuasa Tuhan. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam. Hari Pentakosta diambil dari kata Pentecost. Diambil dari dua kata penta dan koste. Penta artinya 5, koste artinya 10. Jadi Pentakosta artinya adalah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus turun. Kita tahu ada realita. Listrik naik, bensin naik, tagihan naik. Tapi saudara tenang karena Roh Kudus turun. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada masa Pentakosta atau hari Pentakosta. Kalau di perjanjian lama ada 2 momentum. Yang pertama, Musa dipenuhi roh Allah dan turunnya 10 perintah Allah. Itu perjanjian lama. Dan yang kedua, yang di perjanjian baru, yang kedua yaitu hari raya panen. Jadi di perjanjian lama Musa dipenuhi roh Allah disertai turunnya 10 perintah Allah dan hari raya panen. Kalau di perjanjian baru yaitu kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong, adalah pribadi Allah. Kita menyembah Allah kita Bapa, Putra dan Roh Kudus Tritunggal. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah. Nah sekarang saya jelaskan, kita adalah gereja Pantai Kosta. Kita adalah gereja yang apa? 1, percaya bahwa mujizat itu masih terjadi sampai detik ini. 2, kita percaya bahwa iman kita sanggup mengadakan perkara-perkara yang ajaib. 3, kita percaya bahwa ada kelepasan di dalam Yesus. 4, kita percaya bahwa ada kesembuhan di dalam Yesus. Dan 5, kita percaya ada kemenangan di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita percaya kepada kuasa karunia Roh Kudus. Kita bukan gereja karismatik ya, jangan salah. Pantai Kosta dan karismatik itu beda. Apa bedanya Pak? Saya kasih tahu bedanya. Pantai Kosta percaya doktrin kita, tanda kita dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh.
Sedangkan karismatik itu turunannya Pantekosta. Karismatik dipenuhi Roh Kudus belum tentu berbahasa roh. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kita bukan karismatik, kita ini Pantekosta. Jadi kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa dapat karunia berbahasa lidah. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Karismatik? Tidak. Jadi kita gereja Pantekosta. Saya perlu jelaskan ini supaya jelas aliran kita apa, jelas jati diri kita apa. Kita adalah gereja Pantekosta, kita gereja yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jadi tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lidah, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, tanda percaya kita adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga menghasilkan buah roh. Buah roh itu bukan 9 buah, tapi 1 buah dengan 9 rasa. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Haleluya. Masih ingat ya, puji Tuhan. Saya pikir sudah tidur ini ya. Penguasaan diri. Jadi 1 buah dengan 9 rasa. Saya kasih contoh. Buah apel. Ada rasa manis. Ada rasa asam. Lalu ada rasa pahit. Di mananya? Bijinya. Ada yang saudara makan biji apel? Nah, hati-hati saudara, pahit rasanya. Dan itu ada racunnya saudara, biji apel. Ya. Nah itu seperti itu adalah buah roh. Ya. Terus saudara tanya, loh Pak, kuasa Roh Kudus itu apa buktinya Pak? Bapak akan jelaskan. Buktinya adalah gedung gereja kita 10 lantai, sekarang sudah bangun 6 lantai dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Menurut manusia mustahil. Tapi bagi orang percaya dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, kita bangun gereja tiap minggu 550 juta. Tiap bulan 2,2 miliar. Dan tiap hari 90 juta. Tapi kita bisa sampai lantai 6 dan kita percaya 2025 kita Natalan di gedung baru dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara bersyukur ada di gereja yang membangkitkan iman saudara. Saudara jangan cuma dengar. Saudara harus ngalami. Kalau saudara cuma dengar, nggak bisa, harus ngalami. Saya percaya malam hari ini nggak nunggu besok saudara akan ngalami, yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat kejadian Pentakosta. Dan kita juga gereja yang percaya kepada 2 baptisan. Yang pertama, baptisan selam. Baptisan selam artinya apa? Identitas baru, ciptaan baru. Pertanyaan singkat, kenapa kok kita selam? Karena Yesus diselam. Selesai, kita ngikuti Yesus. Ya. Terus, baptisan selam bicara identitas. Nah saya ini sedih ya, saya ini penginjilan juga. Kadang-kadang orang yang sudah lahir Kristen, baptisnya ditunda-tunda. Kapan baptisnya? Saya tanya kapan? Waktu mau nikah. Loh ya wis banter salah. Ya. Waktu mau nikah. Karena apa? Butuh surat baptis. Jadi baptisnya karena mau nikah, itu problemanya. Padahal saudara butuh dibaptis, bagi yang belum baptis ya. Kenapa? Saudara perlu jadi ciptaan baru. Banyak orang berkata, kenapa nggak mau baptis? Saya nunggu sempurna, sampai mati nggak bisa sempurna. Maka dari itu saudara butuh Roh Kudus supaya saudara disempurnakan. Saya kalau nginjil, dia dengar Yesus, dia percaya Yesus, detik itu loh dia minta dibaptis. Lah kok Anda dari kecil sudah dengar Yesus kok baptis ditunda-tunda? Yohanes Pembaptis, Petrus berkata, berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah. Maka engkau akan memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Ini pesan bagi setiap jemaat, kalau belum baptis, minggu depan ada baptis. Baptis jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu nikah, kesuwen, kelamaan. Salah fokus juga itu. Ya, saya heran ya banyak orang tua yang, loh anak saya kok baptis ya gini. Tapi dimuridkan sama dunia boleh, sama TikTok boleh, sama Instagram boleh. Nonton YouTube-nya film saru boleh. Tapi dibaptis gak boleh, loh kok kebalik ya? Wah anak saya jangan dibaptis Pak, jangan Pak. Tapi YouTube-nya nonton gak bener kok boleh. TikTok-nya nonton gak bener, boleh. Kebalik ya, saya pikir, saya rasa. Justru kalau anak saudara mau dibaptis, itu Roh Kudus sudah bergerak dalam hati anak saudara. Jangan ditahan. Itu Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus bisa menjamah siapapun, baik yang muda, yang tua. Ya. Dan kita percaya baptisan yang kedua, yaitu baptisan Roh Kudus.
Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 berkata apa? Hari ini aku membaptis engkau dengan air, tetapi Dia Allah akan membaptis engkau dengan Roh yang Kudus. Mari sama-sama kita melihat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai ke-13. Ini momentum bagaimana ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, ayat kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kejadian di sini ini namanya adalah senolalia atau bahasa asing. Tetapi ada namanya glossolalia, artinya bahasa lidah atau bahasa roh kita dengan roh Allah. Kalau ini adalah bahasa asing. Bagaimana? Kita lihat ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita yang dipakai di negeri asal kita. Siapa saja? Ayat 9. Orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Siapa lagi? Ayat 10. Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat yang ke-12. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir mereka orang mabuk oleh anggur manis. Sedang mabuk oleh anggur manis. Kalau saudara baca lebih dalam, Petrus menjelaskan, loh ini masih jam 9 pagi kok. Gak mabuk kok mereka. Banyak orang nyindir ya, wah bahasa roh gini-gini. Saudara, saya mau katakan, dulu saya adalah orang yang skeptis dengan kuasa roh. Bapak Gembala kemanapun khotbah saya dengar mujizat dekat iman. Saya, gak mungkin ini. Tapi ketika saya ngalami, ternyata kuasa Roh Kudus itu ada. Yang percaya katakan amin. Seperti rasul-rasul ini, mereka bisa senolalia. Mereka orang Galilea tapi bisa ngomong bahasa lain. Karena memang Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Ada dua perbandingan. Saudara pernah dengar kisah Menara Babel? Bagaimana pada saat itu manusia dalam dunia itu satu bahasa. Pernah dengar kisah itu? Alkitabnya masih dibaca, halo? Masih dibaca? Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur. Jangan sampai menjadi langkah orang-orang yang membaca Alkitab, ya. Menara Babel itu di mana orang masih satu bahasa dan mereka mencoba membuat menara yang tingginya sampai ke sorga. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan kacaukan mereka sehingga bahasanya berubah. Mulai itu ada bahasa-bahasa ini, itu, kacau balau. Itu Menara Babel. Tetapi Pentakosta, banyak bahasa dijadikan satu bahasa. Dengan kasih, dengan kuasa. Wow, hebat Tuhan kita. Dari Galilea, dari Mesopotamia, dari Mesir, bisa ngerti semua. Senolalia. Tapi ada juga glossolalia. Nah, mari kita melihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Ya. Bagaimana kuasa doa. Makanya penting untuk kita berdoa. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Ayat 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ayat 26. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ayat 28.
untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31 kita perhatikan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kata goyang di sini bukan joget Bapak Ibu Saudara, tapi kata goyang di sini ada gempa karena saking kuat dahsyat kuasanya. Dan saya percaya malam hari ini di tempat ini juga bisa terjadi goncangan yang dahsyat karena saudara berdoa. Saya sering menemukan Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara bukan tidak bisa berdoa, tapi tidak biasa berdoa. Mungkin saudara bukan tidak bisa menyembah, tapi tidak biasa menyembah. Kita adalah gereja yang berdoa dan kita adalah gereja yang menyembah. Ini biasanya pressure buat WL ya. Apalagi kalau pas nyanyi jemaat. Gitu ya. Kenapa? Main HP, padahal lagi ibadah. Saudara, kita perlu menghargai firman Tuhan. Saya khotbah gak lama, kecuali saya khotbah 6 jam. Wah, saudara udah teler-teler semua ya, udah kesel. Khotbah hanya singkat. Kita mau belajar menghargai firman Tuhan. HP simpen dulu. Kalau cuma buat main TikTok, Instagram itu bisa nanti di rumah. Walau mau makan nanti selesai ibadah bisa. Kita harus mulai belajar menghargai firman. Kenapa kita perlu menghargai firman? Karena firman adalah yakin? Kita cek Yohanes 1 ayat 1. Ini harusnya di luar kepala kita nih. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara baca Alkitab, itu adalah Allah yang tertulis. Yang saudara baca ada kuasa. Saudara dengar firman, itu adalah Allah. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Saudara, tadi pagi saya mendoakan mahasiswa-mahasiswi yang ospek atau KKN ya, ke sebuah dusun dan ada yang kerasukan. Ada yang tanya sama saya, Pak, orang Kristen bisa kerasukan enggak? Saya jawab, tergantung. Kalau Kristen yang sungguh-sungguh ada Yesusnya, enggak bisa. Tapi kalau Kristen KTP, contohnya apa Pak? Ke gereja datang firman tidur. Ke gereja datang main HP. Ke gereja datang ngobrol sana sini gosip. Ke gereja datang makan-makan gak dengerin firman. Iman gak bertumbuh. Loh, saya kalau nyampaikan saya apa adanya, kenapa? Karena saudara perlu bertumbuh rohaninya. Saudara perlu bangkit rohaninya. Ya, karena ada kuasa-kuasa gelap. Itu musuh kita, iblis itu musuh kita. 2 hari ini saya melepaskan 2 orang yang terikat dan kecanduan dengan film setan. Anda pikir Anda nonton film setan itu cuma nonton? Enggak. Anda buka celah untuk iblis masuk ke dalam hidup saudara. Ya, ini lagi rame ya, ada film setan, film horor yang katanya apa? Ada kejadian, terus habis itu temennya dikasih tahu, jadi begini, arwahnya begitu ya. Lagi rame kan itu? Loh kok bisa ya itu arwah? Bukan. Orang kalau mati sudah enggak ada arwahnya gentayangan, itu setan. Permainan setan, tipu muslihat setan. Dia bisa lakukan itu. Hati-hati saudara. Tidak ada fungsinya nonton film setan. Saya yakin pasti ada ini. Tapi saya kasih tahu sebelum saudara terikat, lebih baik saudara jangan lanjutkan. Saya mendoakan seorang ya apa? Dari SD sampai SMP rajin, bukan lagi seneng, rajin nonton film setan. Ke gereja, iya, tapi nonton film setan. Loh Anda pikir itu sekedar nonton? Oh tidak, itu ada roh, ada spiritnya. Dan ketika saudara datang untuk nonton, saudara sedang buka hati saudara untuk setan itu masuk. Kenapa saudara lebih senang begitu daripada saudara dimasuk oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus membawa kuasa, membebaskan. Kalau setan mengikat, membelenggu. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita rindu sungguh-sungguh untuk kita mau dipenuhi Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, pemusik dan WL bisa siap-siap.
Lukas 11 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Lukas 11 ayat yang ke-10 sampai ke-13. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, pintu dibukakan. Ayat ke-11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Ayat selanjutnya. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat 13. Perhatikan. Jadi jikalau yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kalau malam hari ini ada saudara yang minta Roh Kudus kepada Bapa, saudara akan menerimanya. Sebentar saya akan membuka altar. Saudara, jangan tahan, kalau saudara mau maju, saudara maju. Saudara sudah lihat kesaksian bagaimana mereka maju, terjadi sesuatu. Ada lagu berkata, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Hari ini Roh Kudus akan menuntut saudara ke jalan kebenaran, jalan kebenaran. Saya melihat banyak anak muda, kita bersyukur gereja kita banyak anak muda. Saya cuma mau kasih pesan, jangan menyesal. Pacaran yang benar, pacaran yang kudus. Ya. Oh tapi kan gak apa-apa pastor, ya terserah. Nanti kalau sudah, pastor tolong doakan pastor, kami hilaf, ya udah. Kami kebablasan, ya itulah kebebasan jadi kebablasan. Di mimbar ini saya tidak henti-hentinya mengingatkan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan nuntun kita. Saya mengasihi jemaat Tuhan, saya mengasihi jiwa-jiwa. Kita ini sudah dibebaskan. Kita ini bukan roh perbudakan, kita ini roh kebenaran. Tapi kenapa kita memilih diperbudak dengan rokok? Kenapa kita memilih diperbudak dengan minum-minuman keras? Kenapa kita memilih diperbudak dengan judi? Ayo. Saya melayani seorang anak muda yang dia terikat dengan rokok. Hanya sehari dia bisa sembuh dan lepas dari rokok, namanya Michael. Saudara, sudah gak sehat ngikat, ngabisin kantong lagi. Ini penting saya sampaikan. Jangan nyesel ya, jangan nunggu paru-parunya bolong baru oh iya gitu ya. Tolong pastor doakan supaya sembuh. Ya saya jawab, tanya Tuhan deh. Lah yang bikin paru-parunya bolong siapa? Anda sendiri. Kemarin kami kehilangan kerabat teman kami. Meninggal karena kanker paru-paru dan karena rokok. Saya kasih cerita penutup supaya saudara disadarkan kembali. Dan supaya bisa dilepaskan dalam nama Yesus. Istri saya kenal seseorang dan suaminya, teman istilahnya kenalan istri saya itu merokok. Baru lahir bayinya, 2 bulan, dicek paru-parunya putih dan meninggal. Kenapa? Karena bayi itu perokok pasif. Jadi ketika dia ngerokok di luar, nempel di bajunya, ketika peluk bayinya, kena bayinya. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Ayahnya menyesal. Penyesalan selalu datang yang di awal pendaftaran. Nah itu. Dia menyesal, dia buang semua rokoknya, dia berhenti merokok. Tapi pertanyaannya, apakah bayinya jadi hidup lagi? Paham sampai sini? Jangan menyesal. Setiap yang kita lakukan, itu baiknya Tuhan kita dikasih kehendak bebas. Kita mau lakukan apa aja, terserah. Tapi semua ditanggung masing-masing. Dan dari mimbar saya selalu sampaikan, saya mengasihi jemaat supaya apa? Roh Kudus itu roh kebenaran, Roh Kudus itu membebaskan. Yang percaya katakan amin. Mungkin ada saudara yang kecanduan film pornografi. Tadi saya sudah sebut film setan. Ini ada film pornografi. Datang kepada Yesus. Mungkin manusia berkata, oh kau sudah hina, itu manusia. Tapi Tuhan menerima engkau apa adanya. Yang Tuhan lihat itu apa? Hari ini dan ke depan. Jangan lihat masa lalu. Masa lalu itu semua itu punya masa lalu yang enggak baik.
Dan setan akan suka intimidasi masa lalu kita. Jangan lupa lo dulu gitu. Jadi kalau saudara punya teman yang suka ngungkit masa lalu saudara, dulu berarti teman Anda? Iya, Anda yang ngomong bukan saya. Ya. Kita punya masa depan yang cerah. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara lagi jatuh, bangkit, ini waktunya. Bukan kebetulan saya berjumpa dengan saudara. Bangkit, sadar, dan kembali ke jalan yang benar. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan yang tidak benar, dan orang mau ngelempari dia batu, Yesus berkata apa? Siapa yang tidak berdosa? Boleh lempar batu duluan. Tidak ada yang melempar batu. Yesus bisa lempar batu enggak? Oh bisa, dia enggak berdosa. Tapi dia memilih untuk mengampuni perempuan itu. Dan dia berkata apa? Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat itu akan saya pakai juga. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Belum terlambat. Ini waktunya. Jangan ditunda. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai jatuh sampai ke jurang. Tapi ini waktunya. Lampu boleh dipadamkan. Saya percaya malam hari Roh Kudus menjamah setiap saudara. Firman yang telah disampaikan sampai ke relung hati saudara. Supaya saudara percaya bahwa ada Roh Kudus yang bisa membawa kita ke jalan kebenaran. Sudah seberapa jauh engkau jatuh, mari bangkit. Sudah seberapa jauh engkau tersesat, mari kembali. Masih ada Roh Kudus. Dan dia akan membawa kita ke dalam setiap jalan kebenaran. Dan dia akan membawa kita tetap setia di akhir zaman ini. Dan sampai kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada Bapa di sorga.